Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah Teknik Awatan Objek Biologi. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang tahapan selanjutnya dari pembuatan preparat mikroskopis, yaitu adalah tahapan mounting dan labeling. Oke, sebelum dimulai perkuliahan dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi mounting dan labelingnya. Baik, oke. Di sini teman-teman sudah sering ya melihat preparat mikroskopis gitu ya, dari SMP, SMA maupun di S1 pernah melihat seperti ini, gambar sebelah kiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di tengah ini ada preparat dan dia ada tertutup oleh deglas. Terus di samping kanannya kita memiliki identitas ataupun tag ataupun label yang berisi tentang informasi dari si preparat mikroskopis. Kayak gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya guna dari label tersebut dan sebutkan kira-kira informasi apa saja yang harus tertulis dalam label preparat mikroskopis gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini di kolom diskusi Elita sesuai kelasnya masing-masing. Itu ya, silakan ditulis dulu apa fungsi dari ataupun guna dari tabel label tersebut dan sebutkan informasi apa saja yang harus ada dalam label preparat mikroskopis. Ya, nanti jawabannya akan kita temukan di penjelasan selanjutnya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu mounting atau penutupan. Di mana mounting itu adalah suatu proses penutupan preparat dengan gelas penutup yang sebelumnya ditetesi dengan media pengamatan gitu ya. Jadi mounting ini kita menggunakan kaca penutup atau kita sebut dengan deglas gitu ya, yang baru, yang bersih, yang baru, yang bentuknya dan dimensinya itu kita sesuaikan dengan objek yang akan kita tutup gitu. Kalau umumnya yang bentuknya persegi gitu ya, ada yang bentuknya persegi panjang, ada juga yang bentuknya bulat. Jadi silahkan disesuaikan preparat kita bentuknya seperti apa. Dan yang penting adalah bisa menutupi, benar-benar menutupi seluruh preparat mikroskopis yang kita buat. Seperti itu. Nah, di sana juga ada perubahan warna dan pemudaran resin karena biasanya usia gitu ya. Dimulai dari tepi kaca penutup ke bagian tengah. Jadi nanti ketika perjalanan gitu ya, perjalanan dalam waktu panjang, misal preparatnya sudah kita gunakan sampai bertahun-tahun, itu biasanya yang rusak itu nanti yang bagian pinggir-pinggir. Seperti itu ya, karena adanya pemudaran resin. Terus untuk jarak yang dianjurkan antara objek dengan tepi gelas penutup itu sekurang-kurangnya adalah 5 mm. Nah, gelas penutup yang baik itu dia memiliki ketebalan antara 0,15 sampai 0,20 mm. Nah, tadi kan sudah kita tahu ya untuk objek kelas sudah ada preparat mikroskopisnya, terus sudah kita warnain, terus kita mau tutup lah. Tutupnya kan tadi dengan menggunakan kaca penutup ya atau deglas. Nah, selanjutnya media yang kita gunakan untuk merekatkan itu adalah Kanada balsam, bisa montan lainnya gitu ya, montan atau cairan yang kita gunakan untuk mounting itu bisa Kanada balsam. Ini yang umum sekali kita pakai gitu ya. Untuk preparat awetan yang permanen itu biasa kita pakai Kanada balsam lah. Keawetan preparat ini bisa bertahan sampai 25 tahun seperti itu. Seperti yang saya jelaskan, ketika lebih dari 25 tahun begitu ya, itu biasanya warnanya dia yang akan memudar. Jadi dia lebih kayak ke kuning-kuningan gitu ya. Lebih ke kuning-kuningan di bagian pinggir-pinggirnya ataupun bisa juga buram ataupun retak. Seperti itu. Untuk montan, untuk preparat semi permanen kita bisa menggunakan gliserin gitu ya, ataupun bisa menggunakan kutek bening. Nah, untuk montan untuk preparat sementara kita bisa menggunakan air ataupun zat pewarna supravital.
Ya, ini adalah cairan yang kita gunakan ya. Ini yang paling kiri, ini adalah Kanada balsam untuk preparat permanen, ini gliserin untuk preparat semi permanen, dan ini adalah contoh dari pewarna supravital gitu ya, yang bisa kita gunakan. Biasanya bisa kita gunakan untuk pewarnaan hormon protozoa seperti itu, bisa pemakai ini. Oke, selanjutnya adalah prosedurnya bagaimana atau tahapannya bagaimana. Yang pertama adalah kita mengambil kaca benda yang telah berisi objek atau preparat yang sudah kita warnai sebelumnya, gitu ya, dan sudah berada di medium asilol, sorry. Jadi si um, preparatnya, pilot mikroskopis itu sudah terwarna dan dia sudah berada di medium silol. Jadi jangan sampai kering di luar gitu ya, tapi dia harus tetap berada di silol gitu ya. Setelah kita dari silol, kita teteskan Kanada balsamnya pada objek yang bersangkutan gitu ya. Dengan cepat nanti kita letakkan satu sisi gelas penutup tepat di sebelah kiri tetesan Kanada balsam dengan posisi miring, dan sisi gelas penutup yang berlawanan ditahan dengan ujung jarum. Selanjutnya, setelah berhati-hati, turunkan gelas penutup sampai menyentuh Kanada balsam dan ujung jarum ditarik keluar dari gelas penutup. Untuk tahapan ini sudah ada videonya di Elita, silakan teman-teman nanti bisa cek bagaimana realnya seperti apa proses mounting ini. Oke, ini adalah kriteria, gitu ya, kriteria apakah hasil mounting kita itu benar atau salah. Yang pertama adalah objek tidak terbakar karena kekeringan, gitu ya. Jadi setelah jadi silol tadi langsung diteteskan ada balsam. Jadi jangan sampai si preparat tersebut kering, gitu ya. Terus yang kedua adalah tidak adanya atau tidak timbulnya gelembung udara. Terus yang ketiga adalah tidak ada Kanada balsam yang keluar-keluar dari tepi ataupun di atas gelas penutup gitu ya, karena ketika ada Kanada balsam yang keluar-keluar dan menempel di atas gelas penutup itu akan mempengaruhi apa namanya visual atau ketika kita mau melihat si preparatnya, karena dia otomatis preparatnya yang harusnya langsung terlihat tapi karena tertutup oleh si Kanada balsam yang ada di atasnya. Jadi kayak kaca terus ada lemnya gitu loh. Terus kalian melihat benda di bawah kaca tersebut yang ada lemnya. Itu kan mengganggu sekali seperti itu ya. Oke, setelah mounting selesai, begitu ya, setelah mounting selesai, apa yang kita lakukan? Jadi, setelah tadi mounting sudah baru saja ditutup, begitu preparatnya harus kita tangani dengan hati-hati gitu ya, karena gelas penutup tadi atau deglas tadi itu dapat bergeser akibat peletakan preparat yang sedikit miring ataupun juga karena sentuhan. Nah, selanjutnya preparat itu dianjurkan untuk ditaruh gitu ya ataupun diletakkan pada nampan khusus dan ditempatkan pada tempat yang aman serta kering dan hangat gitu ya sampai Kanada balsam benar-benar mengering. Oke, kita pindah ke materi pelabelan atau labeling gitu ya. Jadi tadi teman-teman sudah menuliskan ya fungsi label itu apa dalam preparat mikroskopis dan apa saja gitu, apa saja yang harus tertulis dalam label tersebut. Silahkan teman-teman cek ulang jawabannya gitu. Nah, jadi pertama untuk definisinya, labeling itu merupakan suatu proses pemberian label sebagai identitas pada preparat yang bersangkutan gitu ya. Isinya apa saja di label tersebut gitu ya. Yang pertama yang wajib ada adalah nama preparat, yang kedua adalah macam preparat, yang ketiga metodenya, terus zat warna yang digunakan gitu ya, serta tanggal pembuatan yang ditulis sesingkat mungkin. Ini juga kadang-kadang kita bisa menggunakan kode tertentu begitu ya. Terus selanjutnya untuk tempat penempelan label itu dianjurkan pada setengah senti dari sisi sebelah kanan gelas benda dengan posisi memanjang gitu ya. Apabila terlalu tepi itu dia nanti rentan untuk mudah terkelupas gitu. Kalau posisi pemanjang ini biasanya nanti akan memudahkan kita gitu pemakai preparat dalam menemukan di dalam kotak preparat. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman bisa lihat sisi kiri ini adalah yang berisi preparat mikroskopisnya, terus yang sisi kanan adalah yang labelnya. Begitu ya, di sini sudah ada keterangan. Ini ada penantang melintang dari batang zeamyce gitu ya, zeamyce dengan metodenya non-embedding gitu ya. Pewarnanya adalah safranin. Nah, ini adalah tanggal pembuatannya. Nah, ini contohnya yang di sini adalah WM atau Walmont Tinea Solium gitu ya. Terus dia menggunakan pewarna eosin dengan pembuatannya tahun sekian.
Seperti itu. Jadi dari identitas ini kita tahu, oh ini preparatnya apa, metodenya penggunaannya apa, pewarnanya menggunakan apa, seperti itu. Setidaknya 3 poin penting itu yang kita berikan ataupun bisa teman-teman tanpa tanpa harus dilihat terlebih dahulu di mikroskopis, itu teman-teman sudah bisa melihat, oh ini adalah preparat apa, metodenya seperti apa pembuatannya, dan pewarnanya apa. Seperti itu ya. Oke, cukup untuk materi labeling serta mounting. Silahkan teman-teman bisa cek gitu ya di Elita bagaimana proses mounting itu terjadi. Jadi kalau tadi di sini kan penjelasan deskripsinya begitu ya. Karena di kita belum bisa di lab, nanti silahkan teman-teman bisa melihat video bagaimana proses mounting yang ada di Elita yang sudah saya unggah. Demikian kuliah kita pada hari ini, silahkan bisa didiskusikan di Elita untuk materi ini, ya teman-teman, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.